satunya lagi soal kesehatan. Banyak anak zaman sekarang ini yang sonto satu moja karena kurang gerak. Generasi tondok, generasi salom. Tondok sepanjang hari dengan HP, jarang bergerak, dan itu bermasalah di kesehatan. Makanannya juga instan yang minimal mengandung bahan berbahaya 3. Pertama pengawet, kedua pasti pewarna, dan yang ketiga pasti perasa. Dan ini bahan kimia yang kalau dalam tubuh itu tidak bisa diurai. Ya, minimal 3 itu pasti ada. Itu makanan-makanan besar. Dan itu bikin selesai. Makanya ditambahkan. Nah, ketika pembelajaran kita terjadi di kelas, ujungnya harus membentuk 8 ini. Apakah semua satu kali tidak? Di setiap pembelajaran, nah paling tidak, oke, melalui pembelajaran saya ini, saya berharap akan membentuk yang ini. Salah satu dari 8, salah 2 terserah. Asal jangan tidak sama sekali, ya. Tidak sama sekali. Jadi itu yang harus dibentuk 8, jadi keimanan dan ketokohan terhadap Tuhan Maha, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan bernalar kritis. Itu terus kalau prinsip kita sudah belajar, ada pengalaman belajar yang diharapkan itu kan mulai dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, apakah 3 ini harus muncul dalam setiap kali pertemuan? Juga tidak. Tidak harus 3-nya ada, Tidak harus. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Mari kita coba buat satu modul ajar. PP saja begitu. Kita coba sesuai janji saya kemarin untuk menjawab Pak Yostan, kita bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kita akan bahas misalnya tentang descriptive text. Ya Pak Yostan, Ya. Mari tanya. Karena saya sudah berjanji. Sudah terlanjur, bukan terlanjur berjanji, memang karena saya berjanji. Nah, kita akan ambil yang versi paling sederhana sesuai Permendikbudristek 16 tahun 2022, standar proses. Dokumen perencanaan pembelajaran di pasal 4 itu bilang dokumen perencanaan pembelajaran itu minimal memuat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian atau assessment. 3 itu. Kita ambil yang paling sederhana. Semoga yang di belakang bisa lihat, ya? Bisa. Terbaca? Kalau kurang saya kasih ke sana. Ya. Descriptive text ada di kelas berapa? Bapak Yosta? 11. Misalnya
Misalnya ada di TP ketiga, contoh Ya. kelas 11 TP ketiga. Misalnya TP-nya berbunyi menulis deskriptif. Misalnya ini ya. Oke. Nah, supaya memudahkan kita, ini kan kalau kita tidak lihat ATP ya, harusnya kita lihat ATP sebelum membuat model ajar. Tapi untuk memudahkan kita, kalau mengajarkan materi descriptive text dengan tujuannya anak-anak bisa menulis descriptive text, kira-kira apa saja yang harus diajarkan di situ? Teman-teman yang bahasa Inggris. Kosakata. Kosakata kan? Oke. Kosakata. Oke, kemudian Tenses. ya, Tenses. tenses. Nah, ingat ujungnya harus bisa menulis teks deskripsi kan? Apalagi struktur teks, Struktur. unsur kebahasaan juga kan? Unsur kebahasaan. Terus contoh ya. Ya. Terus baru di akhir menulis ya. Oke. Apakah cukup begini? Cukup ya? Baik. Di bagian pertama kosakata kita berharap anak-anak bisa identifikasi apa saja kosakata yang dibutuhkan ya. Ya. Nah, jadi kita bisa pakai KKO-nya mengidentifikasi kosakata. Terus ini misalnya kita bilang menjelaskan tenses ya, Iya. gitu kan? Ya, ya. Oke, struktur teks misalnya kita bilang menguraikan struktur teks. Terus unsur kebahasaan sama misalnya menguraikan unsur kebahasaan. Terus ini mengidentifikasi contoh teks deskripsi. Kemudian pada akhirnya menulis teks deskripsi. Alur pembelajarannya kayak begitu ya. Alurnya begitu. Kita berharap dengan mempelajari yang bagian atas, pada akhirnya akan mendorong dia untuk menulis teks deskripsi. Nah, ini harusnya ada di ATP. Tapi untuk teman-teman bahasa Inggris, 6 ini disebut sebagai indikator ya. 6 indikator atau 6 konsep yang akan diajarkan ini akan disampaikan dalam berapa pertemuan. Perlu berapa pertemuan supaya tujuan pembelajaran yang terdiri dari 6 indikator ini bisa tercapai. 3. Iya kan? Ya. Oke, yang pertama dari mana ke mana? Kosakata tenses satu pertemuan. Kosakata sendiri kan? Kosakata tenses satu pertemuan. Oh, dengan tenses, oke. Ya. Terus, Struktur unsur satu pertemuan. oke. Kemudian yang ini satu pertemuan ya. Artinya kita butuh 3 pertemuan supaya anak-anak bisa menulis teks deskripsi. Oke, kurang lebih begitu. Dan ini sebenarnya kalau kita sudah bikin ATP, bagian ini kan aman ya. Tinggal lihat ada ATP. Sudah selesai, maka mari kita tidak mungkin kita akan bikin modul ajar atau RPP untuk 3 pertemuan satu kali. Kita pilih salah satu saja. Mau pertemuan yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Oke, misalnya pertama ya. Oke. Maka langkah di langkah pembelajaran saya tulis ini untuk pertemuan ke-1.
pembelajaran ini kadang ada yang mau pakai tabel, ada yang tidak pakai tabel, terserah. Kalau saya lebih suka pakai tabel dan Bapak Ibu tidak harus sama sukanya dengan saya. Kalau mau pakai tabel juga tidak apa. Bapak Ibu, saya sengaja ini hanya menampilkan 3 komponen ya, tujuan, langkah, dan penilaian. Karena ini komponen minimum yang diminta ya. Apakah boleh guru menambahkan komponen yang lain? Misalnya media pembelajaran, sumber belajar, bahan ajar, silakan. Selama dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak usah cari kerja. Permendikbud bilang cukup 3 bisa, kenapa kita cari kerja? Ini sama seperti kalau bisa makan kenyang dan enak dengan 15.000, kenapa saya harus bayar 200.000? Dengan hanya 3 komponen dan anak-anak mengerti pembelajaran saya, kenapa saya harus bikin 17 komponen? Itu kayak begitu. Tetapi kalau dengan 15.000 tidak bisa kenyang dan tidak enak, nah tambah dong. Tambah. Ya maksudnya begini, misalnya saya mengajarkan tentang deskripsi, teks deskripsi, ternyata unsur pemetaan itu tidak ada di buku teks yang tersedia di perpustakaan. Maka saya sebagai guru harus membuat bahan ajar untuk melengkapi buku. Maka di komponen keempat saya akan tulis bahan ajar. Karena saya butuh. Karena memang saya butuh. Tapi kalau itu materi sudah ada di buku teks, tidak usah waktu bikin itu bahan aja. Belum tentu lebih bagus dari buku juga. Cari kerja. Jadi itu ya, sederhanakan supaya begini. Jangan habis waktu dibikin perangkat. Fokusnya itu di mengajar dan menilai. Tenaga pikiran itu harus banyak itu di mengajar dan menilai. Tetapi ingat, jangan bilang kalau begitu tidak usah bikin perangkat, tidak boleh, harus bikin. Kewajiban harus bikin. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran itu seperti biasa, ada pendahuluan, ada inti, penutup, toh? Bukan karena di planning, jadi sekarang tidak ada pendahuluan langsung inti. Tetap ada pendahuluan, inti, penutup. Bahasa Inggris 1 pertemuan berapa JP? 2 JP, 2 kali 45 menit ya. Berarti 90 menit totalnya. Biasanya untuk pendahuluan dan penutup itu waktunya 10% dari seluruh waktu. Biasanya 10% dari seluruh waktu ya. Jadi bukan 10 menit tapi 10% dari seluruh waktu. Jadi kalau 90 menit, 10% dari 90 9, tapi di kelas kamu jaga itu 9, kita tulis 10 menit. Kita bulatkan tak? 10 menit. Berarti kegiatan intinya 70. Ini tidak kewajiban, tapi kalau saya sarankan untuk taruh menitnya begini. Supaya kita tahu bahwa mengajar itu ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Karena ada guru tertentu yang mengajar pendahuluan semua. Betul lah itu? Betul lah. Jadi dia masuk kelas, dia absen. David tidak masuk minggu lalu. Dia kasih berlutut, David suruh lari keliling lapangan. Mengomel David 1 jam sendiri. Baru mau ngomong tentang teks deskripsi, waktu habis. Berarti ini guru mengajar pendahuluan semua. Oke, nah karena itu mau ngomel, mau kasih berlutut, pokoknya itu 10 menit. Menit ke-11 sudah omong ilmu, teks deskripsi. Kenapa? Kakak guru mata pelajaran, bukan guru BK. Ajar ilmu.
Nah terus saya tidak boleh nasihat anak, boleh. Tapi waktumu 10 menit itu. Kalau masih belum puas, tunggu istirahat. Panggil itu David itu sendiri datang, kakak silakan mengomel dia. Daripada 31 minggu lihat kakak mengomel David, bingung mereka mau bicara. Kakak korbankan mereka. Jadi jangan guru mapel rasa BK ya. Guru mapel. Mau mengomel silakan, menit ke 11 kakak ngomong ilmu. Oke, seperti biasa. Dipeluen seperti biasa ya. Memberi salam. Berdoa bersama. Berdoa bersama ini kalau kakak jam pertama. Tidur setiap kali pergantian jam berdoa. Bukan tidak mau berdoa, takut ini anak bangun dia syafaat. Kita habis waktu dia sebut dia membayar semua. Ya sudahlah, kalau gue jam pertama berdoa, nanti gue jam terakhir berdoa tutup, toh? Tidak harus, proporsional lah. Oke. Misalnya ini mengecek kehadiran ya. Mengecek kehadiran termasuk tanya kabar segala macam silakan. Ini yang saya maksud tadi, di bagian ini jangan terlalu lama. Terus kita menyampaikan topik dulu toh. Hari ini kita belajar apa? Karena hari ini kita akan belajar descriptive text. Kemudian baru kita melakukan assessment awal. Nah, biasanya assessment awal ada yang kalau mau gampang kan bisa pakai kayak kemarin kita bikin kartu tuh. Itu sebenarnya saya sedang melakukan assessment awal. Buat Anda permainan, buat saya sedang melihat. Oh ini banyak yang benar, yang ini banyak yang salah. Karena itu pada saat menjelaskan bagian ini harus agak lama, yang ini bisa lewat. Assessment awal. Nah, cara lain assessment awal bagaimana? Pakai ini bisa. Misalnya pakai sticky note, ada punya warna. Oh, warna. Nah, misalnya begini, jadi kita pakai permainan benar salah. Sekalian jawab yang tadi ya. Kakak? Iya. Oke, untuk dipakai untuk assessment awal. Jadi saya pakai benar salah. Misalnya saya bilang begini, ada 3 prinsip yang harus diterapkan dalam pendekatan deep learning, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan collaborative learning. Kalau benar, silakan angkat yang kuning. Kalau salah, angkat yang merah. Benar atau salah? Salah. Jadi nanti kita kan langsung, kalau assessment awal tuh harus bisa langsung tahu hasil. Itu salah satu cara gampang. Oke. Assessment awal, meaningful learning salah satu cirinya adalah pembelajaran yang kontekstual. Benar atau salah? Nah, begitu. Dari situ kan kita langsung lihat berapa yang menjawab dengan benar, berapa yang salah. Tapi mungkin ada guru dulu tiap hari kita beli di barang kira uang berapa. Maka ada cara lain lebih gampang adalah kalau benar angkat tangan kanan, kalau salah angkat tangan kiri, kalau bingung angkat dua-dua. Tidak pakai biaya toh? Atau begini, boleh beberapa orang di sini, boleh beberapa orang di sini boleh. Nah, bikin barisan di sini. Satu baris. Bisa anak-anak membentuk barisan begini, kemudian kita sama main benar salah. Kalau pernyataannya benar, hadap ke kanan. Kalau pernyataan salah, hadap ke kiri.
Kalau bingung, hadap ke belakang. Nah, misalnya, ada seorang guru yang menggunakan game dalam pembelajaran dan menurut guru tersebut, dia sudah menerapkan prinsip joyful learning dalam pembelajaran. Benar atau salah? Kalau benar ke kanan, salah ke kiri, bingung ke belakang. Benar ke kanan, salah ke kiri, bingung ke belakang. Oke, dan misalnya begitu, baru kita bilang jawabannya adalah benar. Nah, kita langsung tahu ada satu yang salah ya. Dan seterusnya. Itu kan tidak pakai biaya. Itu asesmen awal. Asesmen awal yang mudah dan kita langsung lihat hasil ya. Jangan asesmen awal tiap kali masuk tuh kuis. Kapan kakak periksa, kapan kakak mengajar. Habis waktu. Lama-lama kakak baru muncul dari ruang guru, anak-anak bilang, ibu guru kuis sudah datang. Guru kuis sudah datang. Oke. Terus baru kita menyampaikan tujuan, skenario, dan motivasi. Motivasi pembelajaran ini yang sebenarnya akan menolong kita untuk memenuhi prinsip yang ketiga, joyful learning. Karena dia tahu apa manfaatnya dari belajar ini, dia akan termotivasi belajar. Maka belajar dengan sukacita. Oke, seperti ini mau tambah silakan. Misalnya asesmen awal ini selain yang kognitif, yang non kognitif, silakan. Sehat, semua baik-baik, ada masalah. Walaupun yang ada masalah juga tidak akan ngomong. Nah, di kegiatan inti ini kan ada bagian memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Tetapi sekali lagi tidak harus tiga-tiga muncul dan tidak harus tulis di sini ini bagian memahami, ini bagian mengaplikasi. No, tidak harus. Bisa tersirat. Ya, tersirat. Tidak harus tersurat, tidak harus tersurat. Nah, yang saya akan ajarkan ini adalah teks deskripsi. Bagaimana saya memulainya supaya menarik, supaya anak-anak mau menanti isinya atau mau melakukan isinya. Misalnya saya akan bilang begini, anak-anak mungkin suatu saat Anda akan jadi polisi yang ditugaskan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan di luar negeri yang melibatkan warga negara Indonesia. Anda dikirim oleh Mabes Polri ke luar negeri. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan pertama kali ketika tiba di TKP? Buat apa? Ya, selfie, cari bukti, apalagi? Oke, tanya saksi. Apalagi? Mendeskripsikan lokasi dan ya, TKP. Anda harus melaporkan seperti apa situasi di TKP. Harus bisa menggambarkan seperti apa situasi di TKP. Dan itu harus dibuat dalam bentuk laporan yang dikirim ke Mabes. Supaya Anda bisa menggambarkan lokasi di mana TKP itu berada, maka sebenarnya Anda sedang menulis teks deskripsi. Hari ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana menulis teks deskripsi. Memulai dengan cara begitu, mungkin akan lebih menarik. Anak-anak akan membayangkan, wow, andai kan suatu saat saya jadi polisi dan ada di posisi seperti ini. Oke, maka mereka akan merasa penting untuk belajar bagian ini. Jadi, misalnya di bagian inti ini,
suatu saat ditugaskan ke luar negeri untuk memecahkan kasus yang melibatkan warga negara Indonesia. Dan kalau kasusnya di luar negeri pasti harus bisa bahasa Inggris, toh? Kalau tidak akan ditugaskan. Terus baru guru bertanya mengenai hal yang harus dilakukan setiba di TK. Terus sampai di sini kita berharap anak-anak mulai tertarik untuk belajar teks deskripsi. Ini yang kalau di kurikulum 2013 disebut sebagai stimulus. Kalau di kurikulum Merdeka ini yang disebut pemantik. Ini yang disebut pemantik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah memenangkan hati anak-anak. Oke, mari kita masuk ke inti. Bagaimana caranya saya merancang pembelajaran yang akan mengimplementasikan 3 prinsip yang kita sudah pelajari: mindful, meaningful, dan joyful. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, ini sangat bergantung pada metode yang dipilih. Oke, karena kita akan ajarkan kita akan buat modul ajar untuk satu pertemuan yang isinya belajar tentang kosakata dan tenses, tentu yang berkaitan dengan descriptive text. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari sekian banyak metode yang kita sudah pelajari, cocoknya pakai metode apa? Kalau untuk Brainstorming? kosakata itu Oke. bisa yang ini apa itu? Tadi round itu. Kalau untuk round kosakata, robin. round robin untuk kosakata Oke. bisa. Apalagi? Games juga bisa. Apalagi? Menyanyi bisa. Nah, tapi ingat ini 1 JP 90 menit, 90 menit. Apalagi kira-kira dari sekian banyak? Ya? 3 before me bisa, oke. Nah, tetapi 3 before me itu akan ya bisa, tetapi akan cocok untuk materi-materi yang butuh penjelasan. Salah satu yang paling tepat menurut saya adalah TPS. Ini akan cocok sekali dipakai untuk belajarkan ini bagian TPS. Ingat TPS mulai dengan baca, bentuk kelompok, Memberi pertanyaan. terus guru kasih pertanyaan. Setelah guru kasih pertanyaan, diskusi berdua berpasangan. Setelah diskusi berdua atau berpasangan, diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, klasikan. Baru di akhir guru memberikan temuan. Itu apabila teksnya sudah diberikan kepada siswa. TPS. Ya. Tadi itu. Ya, itu mesra. Tetapi kalau teks belum diberikan pada siswa tidak bisa TPS. Nah, begini. Bapak Yosan, teks yang dimaksud teks apa? Deskriptif. No, di bagian pertemuan pertama kita hanya belajar kosakata dan tenses, kosakata dan tenses. Belum sampai ke Menulis. menulisnya. Iya. Itu menulisnya nanti di pertemuan ketiga. Tapi ini kan menjadi dasar untuk sampai kepada menulis. Artinya kita berharap dia kuasai kosakata, dia punya cukup kosakata dan mengerti tenses sebelum nanti diminta untuk menulis di pertemuan yang ketiga. Oke. Ya, jadi misalnya kita pakai TPS ya. Misalnya, mau pakai yang lain juga boleh, selama cocok kan? Selama cocok. Maka di
bagian ini misalnya siswa, kita pakai istilah peserta didik tadi ya. Peserta didik membentuk kelompok, oke? Membentuk kelompok. Terus guru meminta peserta didik membaca buku, teks, atau bahan ajar, atau misalnya menonton video pembelajaran. Oke. Setelah baca, tidak usah tulis semua ya, nanti ini file kan saya kasih ya. Terus baru nanti guru meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut secara individu. Tahap T ya. Tahap T. Oke. Nah, sampai di sini ini kan boleh begini, tapi juga boleh misalnya guru membagikan LKPD. Ya. Terserah ya. Kenapa saya tidak menulis LKPD? Saya khawatir nanti tiap kali masuk kelas harus fotokopi LKPD. Lama-lama uang sekolah habis di fotokopi LKPD. Nah, tetapi poinnya ini, pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa ini haruslah pertanyaan yang terkait dengan indikator, kosakata dan tenses. Maka yang saya lakukan adalah saya copy saja ini. Oke, jadi ini cara mudahnya. Ya. Ini pertanyaan yang pertama dan ini pertanyaan yang kedua. Nah, kita bilang pertanyaan padahal ini masih pernyataan, ya? Iya. Kita ubah menjadi pertanyaan. Misalnya, kita bilang tulislah arti dari kata berikut. Serah ya. Terus misalnya untuk tenses kita pengen anak-anak bisa jelaskan, termasuk menjelaskan ini sampai pada memberikan contoh. Karena pada akhirnya kita berharap dia bisa bikin kalimat yang nanti bisa dipakai untuk menulis teks deskripsi. Misalnya untuk teks deskripsi umumnya pakai tenses yang mana? Simple present tense, apalagi Present perfect tense. present perfect tense. Dua itu kan? Ya. Oke, baik.
ini dijawab secara individu, tahap T ya. Tahap T. Kalau sudah jawab secara individu, baru kita lanjutkan di tahap P. Berpasangan ya, P. Maka di langkah berikut kita bilang peserta didik mendiskusikan jawabannya secara berpasangan untuk menentukan jawaban yang dianggap paling benar. Tahap P selesai, baru kita ke tahap S. Sama, peserta didik mendiskusikan jawabannya secara berkelompok untuk menentukan jawaban yang dianggap paling tepat sebagai jawaban. Oke. Setelah itu baru ini bisa jawaban kelompok dapat ditampilkan dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk video pendek, bisa juga dalam bentuk lagu, bisa juga dalam bentuk bermain peran dan lain-lain. Bagian ini untuk berdiferensiasinya ya. Berdiferensiasi pro. Sudah begini baru nanti guru memberikan penguatan. Kalau sudah baru guru dan peserta didik melakukan refleksi. Refleksi. Ya. Kegiatan ini selesai, kita ke kegiatan penutup. Di kegiatan penutup, peserta didik dan guru merumuskan ya. Sampai di sini umumnya anak-anak kesulitan. Kita sudah sepanjang hari begitu disuruh bikin simpulan, ya pura-pura cari dia kumpul poin, lihat tempat lain. Oh, daripada lihat paku muka paku tujuh peta, lebih baik sengaja lihat tempat lain. Nah, Basili, itu kenapa? Karena dia bingung mau simpulkan apa. Cara paling gampang supaya anak-anak di akhir pembelajaran bisa menyimpulkan adalah ketika di kegiatan penduluan kita bilang, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini menyampaikan tujuan. Tujuan pembelajarannya adalah menulis deskriptif teks. Dan supaya bisa menulis teks deskripsi ini, kita harus tahu kosakata, tahu tenses, struktur teks, unsur kebahasaan, contohnya kayak apa, baru nanti di akhir kita menulis. Khusus hari ini, kita akan belajar kosakata yang berkaitan dengan teks deskripsi, juga tenses yang berkaitan dengan teks deskripsi. Sehingga ketika kita bilang simpulan kita hari ini apa, dia ingat, oh ya hari ini nih ada dua hal, kosakata dan tenses. Itu yang dia sebut. Dan begitu dia bisa sebut, kita akan bilang selamatlah saya hari ini. Ya iya kan, karena memang yang harus dicapai hari ini yang dua ini.
Kalau tidak, kesimpulan akan kemana-mana. Bahkan bisa berujung guru yang menyimpulkan. Jadi guru bertanya, apa simpulannya? Pada akhirnya guru yang menjawab dengan pertanyaan. Kalau ada guru yang bertanya, kemudian menjawab pertanyaannya sendiri, ini sebenarnya guru yang bisa mengajar tanpa anak-anak. Betul itu. Ini suruh anak-anak pulang saja, ini dia bisa sendiri. Karena nanti dia bertanya, habis itu dia tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, karena itu kalau bertanya dan anak-anak tidak bisa menjawab, yang harus dilakukan guru pertama, ganti dengan bahasa yang lebih sederhana, atau bikin pertanyaan jembatan, sehingga pada akhirnya dia yang menjawab. Nah, kalau simpulan, ajar dia. Kalau menyimpulkan, ingat di awal itu kita bilang hari ini kita akan belajar apa. Itu yang disimpul. Itu akan jauh lebih mudah daripada kita emosi. Nah, kemudian baru guru melakukan evaluasi. Oke, untuk ini semuanya berdiri. Sekalian jawab pertanyaannya Ibu Semuanya berdiri di lorong ini, kita membentuk lingkaran, lonjongan. Mari silakan. Semuanya di sini. Semuanya keluar, kita berdiri di lorong ini Operator boleh kan musik tadi yang ada ampar-ampar pisah itu. Tadi ada lagu ampar-ampar pisah kan? Tadi siapa operator? Ya. Nah, dua baris berhadapan. Baris berhadapan ya. Tapi sebenarnya lonjong menjadi apa dengan musuh lagi nih? Semua VIP, jadi tidak ada penumpang kelas 2, semua VIP. Nah, tidak ada pesanan begitu. Tidak. Semua masuk Semua. Boleh geser lagi ke sana. Boleh geser lagi. Tidak boleh Oke, supaya semua dapat giliran. Operator siap kan? Nanti begini, jangan terlalu jauh. Maksudnya jangan terlalu jauh. Karena nanti kita akan main. Ini kan harusnya lingkaran, tapi tempatnya kita kan tidak bisa. Jadi kita lonjongan. Maaf, jangan jauh terlalu. Ampun. Tadi saya yang suruh geser, tapi terlalu jauh ternyata. Maaf, saya yang salah. Saya yang salah. Karena tadi tumpuk di sebelah sana, toh? Nah, ini permainan hot potato. Hot potato yang tadi, ya, games hot potato. Yang tadi ditanya tuh, Jadi ini kan permainan dari Australia. Mereka biasanya berdiri membentuk lingkaran. Kemudian ada kentang yang panas, benar-benar panas. Ini diserahkan ke salah satu, kemudian dia harus diedarkan. Karena panas, tidak boleh ditahan lama-lama, melepuh nanti. Melepuh. Jadi harus diedarkan sambil menyanyi. Nah, menyanyinya kita ganti dengan musik. Kalau saya bilang stop, dan ini ada di siapapun, dia harus menyebutkan satu hal yang sudah kita pelajari sejak kemarin sampai hari ini. Jadi sebelum kita mulai, tolong pikirkan satu hal yang sudah dipelajari dari kemarin sampai hari ini. Misalnya bilang, salah satu prinsip dari deep learning adalah meaningful learning. Salah satu ciri dari mindful learning adalah bla bla bla. Deep learning bukan kurikulum tapi pendekatan. Begitu saja cukup. Satu hal, tolong pikirkan. Nah, tapi yang disebut tidak boleh mengulangi yang sudah disebut sebelumnya. Bukan yang saya sebut, tapi yang kawannya sebut nanti. Nah, karena itu tolong cadangan, ada cadangan supaya kawan sebut, ada cadangan, toh? Oke. Nanti musiknya jalan kita joget, kita
kah? Atau mau lihat contekan dulu? Mau lihat contekan dulu? Ingat satu hal saja. Satu hal yang sudah dipelajari sejak kemarin. Bapak ini di tengah, jadi biar dia seperti lingkaran begitu ya. Oke, siap kan? Sudah. Tahu kakak sebut saja. Salah satu metode pembelajaran adalah TPS. Cukup sudah begitu. Terus pikiran dia. Terus pikiran sendiri kita sudah dapat. Siap ya? Oke, siap. Semuanya harus berjoget ya. Kita mulai. Silakan sebut satu hal yang sudah dipelajari sejak kemarin. Baik, terima kasih. Materi yang saya tahu dari Pak Vincent hari ini yaitu salah satu metode pembelajaran cocok untuk pembelajaran matematika. Terus pelajaran saya adalah TPS. TPS, Pak bisa. Terus kamu sih. Yang sudah dipelajari sejak kemarin. Stopnya nanti minta ada tunggu instruksi dari saya, Kak. Oke, baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik. Selama kegiatan 2 hari yang saya dapat banyak sekali pelajaran dari Bapak. Ya, salah satunya berkaitan dengan satu materi itu yaitu tentang mindful learning. Yaitu pembelajaran yang bermakna yang dimana melibatkan siswa. Oke. Saja. Kita dengarkan dulu. Mindful learning itu apakah? Mindful learning? Apakah itu pembelajaran bermakna? Nah, mindful learning itu pembelajaran Intinya adalah melibatkan siswa. Oke, lanjut. Silakan sebut satu hal yang sudah dipelajari sejak kemarin. Baik, terima kasih. Satu hal yang saya pelajari dari kemarin itu tentang prinsip dalam deep learning. Itu salah satunya adalah meaningful learning. Itu tentang kontekstual dan lintas belajar. Learning yaitu pembelajaran yang bermakna, cirinya kontekstual dan hubungan antar materi. Terima kasih. Terus. Oke.
Silakan. Metode pembelajaran yang saya pelajari dari kemarin, yang saya senang dan sudah saya terapkan itu games, sangat joyful. Games adalah salah satu metode yang mendukung prinsip joyful learning pada deep learning. Oke, hampat pisang, masak, semua nyanyi. Di guru bari, manggalepok, stop. Selama pembelajaran 2 hari, hal yang menarik yang saya ambil adalah menjawab kebutuhan peserta didik dengan menyiapkan 3 media pembelajaran yang menjawab audio, visual, dan kinestetik. Yang audionya bisa menggunakan ceramah ataukah audio saja. Kalau untuk visual bisa menyiapkan video gambar, dan kinestetik bisa menyiapkan game yang seru dan menyenangkan. Ini prinsip apa? Prinsip mindful learning. Mindful learning. Hampat pisang belum masak, di guru bari, manggalepok. Potong kayu bengkok dimakan apinya. Dimakan apinya cangkrukan. Mana spionnya? Tunggu, kita ulang. Ulang. Kenapa takut sekali di spionnya? Oke, ulang ya. Hampat pisang masak, stop. Terima kasih. Ya, pembelajaran yang saya dapat dari kemarin dan hari ini, terutama hari ini ada beberapa metode pembelajaran yang saya dapatkan dan saya sangat tertarik dengan metode round robin. Round robin. Oke. Satu metode pembelajaran adalah round robin. Hampat pisang belum masak, di guru bari, manggalepok, stop. Ayo, hampat pisang belum masak sebiji, di guru bari, manggalepok, kayu bengkok, stop. Terus ya. Hampat pisang belum masak sebiji, di guru bari, stop. Oke Kak, satu hal yang Kakak sudah pelajari sejak kemarin. Yang saya pelajari tentang metode pembelajaran yang menyenangkan itu yang bisa saya pakai ketika saya mengajar itu Gibson dengan Ada metode yang disukai yaitu jigsaw. Kita sama-sama jigsaw. Round robin. Oke, hampat pisang belum masak, di guru bari, manggalepok, patah kayu bengkok dimakan apinya cangkrukan. Bengkok dimakan apinya cangkrukan. Stop. Oke Kak. Baik, jadi yang saya pelajari kemarin itu cukup banyak sampai hari ini. Terutama hari ini ternyata ada begitu banyak metode yang bisa
kita terapkan di dalam kelas untuk bisa membuat anak semakin partisipatif. Ada brainstorming, ada jigsaw, run and robin, games, dan banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk ya. Ya, jadi misalnya di bagian penutup ini, guru melakukan evaluasi dalam bentuk game hot potato. Oke, saya begitu ya. Hot potato. Oke. Kemudian seperti biasa guru menginformasikan atau menyampaikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikut. Terus berdoa bersama. Ya, itu juga jam terakhir ya. Terus memberi emosi. Oke. Harus habis jam, habis kasih salam pulang sudah. Karena ada guru yang habiskan salam dia mesti ngomel anak-anak sampai guru jam berikut ini betul tidak keluar. Suka sesalam habis mesti di dalam. Semangat. Oke, kemudian kita ke penilaian. Kalau di PT yang dibuat oleh Purjal, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, sama mirip-mirip istilahnya masih sama. Kalau dulu kan kita ada formatif dan sumatif ya. Kita sebutnya formatif sumatif. Formatifnya ada dua, ada formatif di awal pembelajaran dan formatif di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada sumatif. Sumatif itu ada sumatif TP, kemudian ada sumatif akhir semester ya. Jadi ada penilaian awal pembelajaran. Ini kan yang kita sebut sebagai asesmen awal ya. Terus penilaian dalam proses pembelajaran dan penilaian di akhir. Ini yang dulu yang biasa kita bilang sumatif. Kalau gampangnya memetakan, ada istilah assessment for learning, assessment of learning, dan ada assessment as learning. Nah, yang penilaian di akhir pembelajaran itu lebih kepada of learning. Yang dalam proses pembelajaran bisa sebagai as learning, bisa jadi sebagai for learning. Nah, Proses. begini, kalau yang asesmen awal itu, atau dulu kan kita sempat sebutnya sebagai asesmen diagnostik, kemudian dibilang tidak usah sebut diagnostik karena itu istilah kedokteran ya. Ya sudahlah, yang penting kaki kami ngerti. Awal itu kan berarti kan menguji kemampuan awal dari peserta didik, termasuk materi perasaan, persepsinya.
Jadi di asesmen awal itu sebenarnya memuat materi prasyarat dan materi yang akan dipelajari hari itu. Jadi isinya adalah soal mengenai materi prasyarat dan soal mengenai materi hari itu. Kalau materi prasyarat itu kan dulu yang kita sebut sebagai apersepsi, kan? Apersepsi. Sedangkan materi yang baru akan dipelajari itu istilahnya apa? Kalau kita bikin teks awal sebelum pelajari sesuatu, Pretest. pretest. Jadi sebenarnya asesmen awal atau asesmen diagnostik itu perpaduan antara apersepsi dengan pretest. Jadi gampangnya mengerti. Asesmen diagnostik atau asesmen awal itu sebenarnya perpaduan antara apersepsi dengan pretest. Nah, tentu dalam bentuk pertanyaan, toh? Dalam bentuk pertanyaan. Untuk materi yang akan dipelajari kita sudah punya soalnya atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Di sini kita kan sudah buat di sini, nah. Karena itu kita tinggal copy saja. Soalnya kita sudah punya. Tapi ingat bahwa seperti yang tadi kita sebut, asesmen awal itu soalnya bukan hanya soal tentang materi hari ini, tapi juga materi prasyarat. Kalau saya akan ajarkan descriptive text, apa materi prasyarat? Anda harus bisa. Explanation text. Apa itu? Explanation text. Explanation text itu adalah materi prasyarat. Jadi misalnya saya minta coba jelaskan apa yang disebut sebagai explanation text. Atau misalnya coba sebut apa saja jenis-jenis teks yang kamu tahu. Ya kan? Bisa begitu. Misalnya, jadi pertanyaan pertamanya adalah saya sebutkan jenis teks. Ya, bisa begitu. Nah, pertanyaan nomor. Ini kode Pak, sudah pulang sudah. Tidak apa-apa, ini selesai. Jadi lihat pertanyaan pertama tentang jenis-jenis teks itu kan apersepsi ya. Sedangkan dua pertanyaan berikutnya yang terkait dengan indikator ini adalah materi hari ini pretest. Nah, gabungan dari keduanya ini yang kita sebut sebagai asesmen awal. Nah, tentu saja asesmen awal atau asesmen diagnostik yang kognitif kan kita ada yang non kognitif. Yang non kognitif terkait cara belajar segala macam serahkan ke guru BK kita dapat hasil. Kakak bencas seru-seru banget. Oke, kemudian ya, ini asesmen awal. Nah, ini pertanyaannya. Ini 3 soal ini tanya kapan? Ditanyanya di kegiatan pendahuluan yang ini.
melakukan asesmen awal. Asesmen awal. Oke. Caranya bisa macam-macam ya. Tidak harus kuis. Terus dalam proses pembelajaran, ya selama pembelajaran berlangsung, ya ini soalnya yang sudah ada di sini kan. Ini saja yang di copy. Jadi jangan bikin soal yang baru. Ya. Nah, ini pakainya kapan? Ya ini yang di kegiatan itu tadi. Terus baru penilaian di akhir pembelajaran atau sumatif. Ini baru dilakukan kalau satu TP sudah selesai. Artinya 3 pertemuan selesai baru kita, kalau dulu kita bilang ulangan harian, toh? 1 bab selesai, 1 KD selesai, kita bilang kita ulangan harian. Oke, karena ini baru pertemuan pertama dan 3 pertemuan, maka bagian ini saya strip saja. Kan belum. Baru nanti. Nah, selesai modul ajarnya. Mari kita cek. Kalau mau deep learning harus memenuhi 3 prinsip kan? Iya. Oke, mindful, meaningful, dan joyful. mindful itu dicirikan dengan peserta didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah dengan skenario seperti ini peserta didik terlibat? Terlibat. Sangat Iya. Karena pakai TPS itu kan mereka terlibat. Berarti mindful terpenuhi. Ada ciri yang kedua dari mindful apa? Sesuai kebutuhan, yang berdiferensiasi. Adakah muncul di sini? Ada. Di bagian mana? Belum. Bukan Di itu. produk. Di bagian mana berdiferensiasinya? Lihat ada bagian yang menjelaskan tuh. Iya. Di TPS kan ada bagian menjelaskan. Itu kan ada untuk auditori kan? Terus ada nonton video? Ada. Ini untuk yang visual. Terus kita ada main game untuk menolong yang kinestetik. Oke, berarti masuk atau tidak? Masuk. Syarat itu syarat. Meaningful, kontekstual. Ada tidak? Ada atau tidak? Ada. Yang cerita polisi. Polisi itu. Cerita polisi. Ya. Oke. Sekarang joyful. Games tadi. Ya. Terus Manfaat yang tadi polisi manfaat juga yang termasuk apa? joyful. Itu sudah joyful. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau begitu, kalau memenuhi 3 syarat itu baru kita akan bilang. Berarti rancangan yang saya buat ini sudah Deep learning. Sudah deep learning. Sesederhana itu. Tidak usah terlalu rumit, Nah, kalau nanti setelah sampai pada level menulis teks deskripsi, mau dinaikkan lagi sedikit supaya lebih hot, maka minta anak-anak review teks deskripsi tertentu yang sudah disiapkan. Apakah sudah benar atau tidak strukturnya, unsur kebahasaannya sebenarnya? Dan kalau belum benar, harusnya bagaimana? Itu jadi HOTS, jadi higher order thinking skill. Nah, mau round robin berat itu. Round robin berat. Oke, 3 before me. Ready for me. Karena ini kita remedy to text, toh?
timper, ya tetap saja timper saya. Salah. Jadi misalnya tambah satu pertemuan, ya, tambah satu pertemuan atau masih di pertemuan ketiga. Setelah dia menulis, oke, kita bilang sekarang sudah bisa menulis. Selesai ya. Kita naikkan lagi sedikit. Ini ada tulisan yang disebut sebagai ini tulisan teks deskripsi. Coba review bagian mana yang salah. Misalnya kita yang buat, terus kita usahakan unsur kebahasaannya atau strukturnya, terus kita minta dia review. Rearrange saja itu baru C3. Baru C3. Rearrange itu urutan saja, kan? Error kan ini. Ya. Sandingkan dua teks yang hampir mirip. Oke, mana yang termasuk deskripsi, mana itu contoh, jadi itu baru C3. Tapi kalau mau C4, dia analisis. Error analisis. Ya, jadi ini salah di sini. Ya. Karena itu saya akan perbaiki, kalau mau perbaiki begini. Itu baru nanti sampai di menganalisis. Ya, seperti ini. Nah, saya ingin tunjukkan dua hal. Pertama ini, Bapak Ibu, harusnya dengan pembelajaran begini, anak-anak di akhir pembelajaran itu paham materi. Kenapa? Perhatikan ini. Kita di pertemuan ini hanya belajar kosakata dan tenses yang berkaitan dengan teks deskripsi. Pertama suruh baca buku, baca bahan ajar, nonton video. Berarti sudah belajar satu kali ya. Setelah itu dia diminta kerja soal secara individu. Sudah belajar berapa kali? Dua kali. Untuk hal yang sama. Ketiga, dia diskusi berpasangan. Hal yang sama. Sudah belajar? 3 kali. 3 kali. Kemudian diskusi kelompok. Sudah berapa? 4 kali. Setelah itu guru memberikan penguatan. Sudah berapa? 5. Kan omong hal yang sama. Kemudian kita menyimpulkan. Sudah berapa? 6. Ada evaluasi. Omong hal yang sama lagi toh? Berapa? 7. 7. 7 kali mengulangi hal yang sama. Dan itu hanya 2 hal. Kalau sampai ini anak tidak bisa, ini anak memang terlalu. Ya toh? Ulang 7 kali ini dalam satu pertemuan. Tapi kenyataannya memang begitu. Kita sudah berapi-api di akhir, tanya dia simpulan, tanya dia ulang materi yang baru saja disampaikan. Saya penasaran, kemudian saya cek apa yang salah sebenarnya. Ternyata di sini, tidak di sekolah ini, tapi di sekolah lain. Begitu minta anak-anak baca di sini, baca buku atau bahan ajar atau nonton video, ternyata materinya itu tidak cukup menolong untuk menjawab pertanyaan yang di bawah. Ada materi yang tidak ada, yang harusnya dibutuhkan. Tersirat. Kemudian begitu kerja LKS soal, ada guru yang karena beli LKS, dia tidak peduli indikatornya apa, pokoknya pertanyaannya itu. Jadi sudah tidak sesuai dengan indikator yang di atas. Kemudian, nah kalau pertanyaannya sudah lain, pasti diskusi lain. Belum kalau di penguatan dia cerita lain. Oke. Menyimpulkan tidak sesuai indikator lain lagi. Evaluasi soal keluar lain. Lama-lama kita kelainan. Lama-lama kelainan. Jadi ternyata ada inkonsistensi, tidak istiqomah antara tujuan pembelajaran, indikator, materi yang dibaca, LKS, yang didiskusikan, penguatan, simpulan, soal, tidak satu garis lurus. Lain semua. Lain-lain. Maka tidak heran kalau di akhir itu anak-anak ditanya tuh bingung. Karena tidak satu garis lurus. Nah,
Saya tidak sedang bilang Bapak Ibu yang salah Pak. Tapi ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan seperti ini. Jadi mari kita konsisten tujuannya begini, indikator begini, yang dibaca ini, soalnya ini, soal latihan soal diskusi, penguatan, simpulan, evaluasi harus satu garis lurus. Karena kalau sampai kita sudah konsisten begitu dan anak-anak belum bisa juga, ulang hal yang sama 7 kali dan ini anak belum bisa juga, panggil di sini saya jam dulu, yang sampai ada sesuatu atau kalau tidak bawa dia ditindu ini anak sudah lahir sekali 2 putus begitu seulang 7 kali juga tidak mengerti. Kan dari sini ini soal konsistensi. Itu hal pertama. Hal kedua ini. Hal kedua ini Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mau ulangan naik kelas, ada guru yang bilang jangan ganggu B, kita ada bikin soal. Pernah dengar begitu? Harusnya itu tidak terjadi. Harusnya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau kita konsisten membuat modul ajar atau RPP ini, soal itu sudah di sini, sudah ada ini. Soal sudah ada di sini. Anda tinggal pakai kembali soal ini, jadikan soal ulang. Bentuknya saja yang mungkin diubah. Kalau ini uraian, ganti menjadi pilihan ganda misalnya, atau kalau di sini tuliskan arti dari kata-kata berikut. Nah, ada bahasa Inggris terus bahasa Indonesia. Nah, sekarang balik Indonesia Inggrisnya apa? Kayak begitu. Tapi indikatornya sama indikatornya sama. Jadi kita tidak perlu mengerjakan ulang barang yang kita sudah kerjakan sebenarnya. Tidak usah buang energi. Kenapa begitu? Kenapa harus saya sarankan begini? Kalau kakak ambil kembali soal-soal yang di sini, itu pasti sudah dipelajari dan sudah dibahas di kelas. Tetapi kalau kita bikin soal baru, itu belum tentu sesuai dengan indikator dan belum tentu diajarkan di kelas. Bagaimana kalau ternyata, karena kita mengulangi indikator yang sama terus anak-anak 100, bagus toh? Justru itu yang kita harapkan. Tidak apa-apa kalau dia dapat 100, malah bagus. Jadi jangan melakukan pekerjaan berulang yang tidak penting. Kita sudah punya soal. Ya, sesederhana ini. Kalau mau lebih detail di bagian inti ini, silakan tulis bagian mana yang memahami, bagian mana mengaplikasikan, bagian mana merefleksi. Silakan. Tapi kalau saya sarankan tidak harus begitu. Tidak perlu. Tersirat saja. Toh tidak harus 3 muncul semua, toh. Tidak wajib muncul semua. Oke? Sampai di sini. Any comment please? Silakan. Kalau sudah, maka tentu akan baik. Kalau mau ingat lebih banyak kan harus lakukan, toh. Kalau tidak keberatan tanpa mengurangi rasa hormat, coba bikin 1 skenario pembelajaran untuk 1 pertemuan. Pakai salah satu metode yang kita sudah pelajari tadi, atau kalau Bapak Ibu punya metode sendiri, silakan. Nah, begini. Biasanya pengalaman saya ketika minta guru untuk bikin modul ajar itu, guru kebanyakan bilang, saya mengerti mengajarnya begini, tapi dia pun kalimat yang susah setengah mati di bagian 3 tadi. Bagaimana cara mudah membuat kalimat di sini? Pertama, sebelum tulis kegiatan inti, kakak olah dulu di otak. Maksudnya, materi ini saya akan ajar pakai metode apa. Nah, oh ya, kalau jigsaw dia akan begini. Kan kita sudah tahu skenario-nya, toh, urutannya. Nah, itu yang kemudian kita tulis kembali. Itu akan jauh lebih mudah dibanding kakak tulis sambil pikir, tidak bisa. Apalagi bapak-bapak, tidak bisa.
Bapak-bapak itu tidak bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus di waktu yang sama. Kalau ibu bisa gendong anak sambil memasak air sambil lipat pakaian. Bisa. Bapak-bapak nonton TV saja ada yang beribut. Tidak bisa karena memang secara kodrat laki-laki itu tidak bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Dia akan selesai satu persatu. Jadi pikirkan dulu, olah dulu skenario di otak baru tulis. Kemudian ketika menulis, bagaimana cara gampang supaya saya bisa menulis kalimatnya? Ikuti saran guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia bilang kalau mau bikin kalimat, mulai dengan subjek, diikuti predikat, baru objek. Makanya di sini lihat selalu dimulai kalimatnya guru, kalau bukan guru, nah peserta didik. Dikeraskan hanya guru, peserta didik, toh? Jadi pasti dimulai dengan kata guru atau peserta didik. Tidak mungkin tiba-tiba keluar kepala sekolah, pengawas. Jadi selalu dimulai dengan itu, terus diikuti dengan kata-kata. Itu cara gampang menulis kalimatnya. Biasanya pendampingan yang saya biasa lakukan itu sulit sekali membuat, sudah ada di otak tapi mau tulis jadi kalimat itu ngeri. Itulah yang menyebabkan RPP omong lain kita belajar lain. Karena yang di kita otak susah untuk Tulis. uraikan menjadi tulisan. Begitu, bagaimana? Mau bikin per rumpun mapel NGP, satu NGP satu, bikin satu, boleh kah? Saya pilih satu materi, kemudian coba buat. Karena kenapa? Karena judul kegiatan kita workshop. Workshop itu harus berakhir dengan ada hasil. Ada hasil, harus ada sesuatu yang dikasih. Silakan boleh atur untuk duduk per MGMP supaya lebih mudah.